Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Semoga pada pertemuan kali ini Soli dan Solihah lebih semangat lagi dalam menyimak serta memahami semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Baiklah nak, marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini memperoleh keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah bersama-sama membahas atau mempelajari sifat-sifat dari Rasul-Rasul Allah. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama membahas serta mempelajari Rasul Ulul Azmi. Bapak minta kepada semua Soli dan Solihah untuk fokus memperhatikan semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Rasul Ulul Azmi. Soli dan Solihah ada yang sudah tahu belum? Apa sih maksud dari Rasul Ulul Azmi itu? Belum tahu ya? Baiklah nak, kalau Soli dan Solihah belum ada yang tahu, Bapak akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi itu. Jadi tolong diperhatikan ya nak. Ulul Azmi berasal dari dua kata bahasa Arab. Yang pertama ulu atau uli, dan yang kedua adalah azmi. Ulu atau uli artinya adalah memiliki, sementara azmi memiliki pengertian keteguhan atau tekad yang kuat. Dari pengertian dua kata tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya Rasul Ulul Azmi itu maksudnya adalah Rasul Allah atau utusan Allah yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan ketika menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para Rasul Ulul Azmi itu memiliki tekad yang kuat, kesabaran yang kuat dalam menghadapi semua ujian yang Allah berikan selama mereka menyebarkan agama Islam. Kalau keyakinan kita nggak ada separohnya, jangankan separohnya, sedikitnya aja nggak ada. Maka dari itu kita harus menjadikan perjalanan hidup beliau itu sebagai teladan di kehidupan kita. Nah, Soli dan Solihah ada yang tahu nggak sih? Ada berapa jumlah Rasul Ulul Azmi itu? Pasti belum tahu juga kan? Nabi dan Rasul yang harus kita yakini dan yang harus kita ketahui itu berjumlah 25 Nabi. Perhatikan nak, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita yakini itu berjumlah 25 Nabi. Dari ke-25 Nabi tersebut, di antaranya ada yang dipilih oleh Allah sebagai Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi itu
dari ke-25 nabi hanya berjumlah 5 nabi. Jadi Rasul ulul azmi itu hanya berjumlah 5. Siapa saja sih Pak Rasul ulul azmi itu? Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima nabi tersebut adalah rasul-rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain dari yang kelima itu tidak kuat dong Pak tekadnya. Bukan begitu nak. Hanya saja di antara ke-25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita yakini ajarannya, kelima nabi tersebut itu lebih besar tekadnya atau keteguhannya dalam menjalankan semua perintah Allah. Mengerti ya nak? Jadi jangan salah paham. Semua rasul-rasul Allah itu memiliki keteguhan dan tekad yang kuat. Hanya saja di antara semua rasul-rasul Allah itu ada beberapa yang memiliki keteguhan atau tekad yang lebih kuat seperti itu. Perlu diketahui bahwasanya ada beberapa kriteria atau ciri-ciri yang dimiliki oleh para rasul ulul azmi. Adapun kriterianya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Jadi kita harus bersyukur dijadikan sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah untuk tidak langsung menurunkan azab kepada umatnya ketika umatnya tersebut melakukan suatu perbuatan dosa. Kalau dulu nak, ketika seorang kaum melakukan suatu dosa, Allah langsung azab pada waktu itu juga. Kalau kita sangat bersyukur nak, nggak langsung diadab sama Allah. Coba kalau langsung diadab sama Allah, hancur kayaknya badan kita nak. Yang ketiga yaitu senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kaumnya. Masya Allah. Jadi semua Rasul ulul azmi itu selalu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar kaum-kaumnya yang belum sadar, yang belum meyakini Allah, yang masih selalu melakukan perbuatan dosa, untuk diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak selalu berada di dalam kesesatan. Sedangkan ciri yang keempat atau yang terakhir yaitu memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Jadi Rasul-Rasul ulul azmi itu memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Salah satunya yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, yang dimana di dalam Al-Quran semua rahasia yang ada di dalam dunia dan akhirat itu bisa kita ketahui. Jadi sholih dan sholihat tidak perlu mempelajari ilmu santet, perdukunan, hipnotis dan lain sebagainya, karena semuanya bisa kita ketahui melalui Al-Quran.
Masya Allah. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa meneladani semua sifat dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Rasul-Rasul ulul azmi. Amin ya robbal alamin. Baiklah nak, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga semua penjelasan yang Bapak sampaikan dapat Ananda fahami dengan baik dan benar. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafadz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.